Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di seri kuliah fisika dasar. Topik kita kali ini adalah tentang hamburan Compton. Ini adalah lanjutan dari pembahasan mengenai sifat partikel dari cahaya. Pada kuliah kita sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa cahaya memiliki sifat partikel. Pada efek fotoelektrik, elektron-elektron dari logam dapat terlepas ketika asal cahaya memiliki energi yang cukup. Dan sebaliknya, ketika energi dari cahaya ini tidak cukup atau frekuensinya cukup rendah, yang terjadi adalah elektron tidak akan terlepas seberapa lama pun cahaya ini menyinari permukaan logam. Mestinya kalau cahaya ini hanya memiliki sifat gelombang, seharusnya elektron dapat menyerap energi dari gelombang cahaya ini terus-menerus, dan ketika energinya cukup, barulah elektron terlepas. Tapi ternyata seberapa lama pun kita menyinari logam, kalau energi dari cahaya ini tidak cukup atau frekuensinya rendah, ternyata elektronnya tidak bisa terlepas. Hal ini dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai kumpulan dari partikel-partikel yang kita sebut foton, dan partikel-partikel foton itu berinteraksi secara satu-satu dengan elektron. Kasarannya, foton mengalami tumbukan dengan elektron. Satu foton menumpuk satu elektron, dan kalau energinya cukup, maka elektron akan terlepas. Energi foton dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. E sama dengan H kali F. H adalah konstanta Planck dan F adalah frekuensi. Dengan mengingat hubungan antara C dengan lambda dengan F, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Energi adalah Hc per lambda. Foton juga memenuhi hubungan momentum dan energi relativistik seperti ini. E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah M kuadrat C pangkat 4. Kemudian foton tidak memiliki massa, sehingga suku terakhir di persamaan momentum energi relativistik ini sama dengan 0, dan akhirnya kita memiliki hubungan ini. E sama dengan PC, atau P-nya sama dengan H dibagi lambda. Hubungan terakhir ini diperoleh dengan cara mensubstitusikan E yang ada di persamaan 1 ini, Hc per lambda ini kita simpan ke sini, kemudian nanti C-nya boleh dieliminir, dan kita akan dapat P sama dengan H dibagi lambda. Peristiwa lain yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat partikel adalah hamburan Compton. Mula-mula kita memiliki sebuah elektron yang berada dalam keadaan stasioner atau dalam keadaan dalam tanda kutip dia diam di suatu tempat. Kemudian ada cahaya yang datang mengenai dia. Yang terjadi setelahnya adalah ternyata elektron ini dia terpental, dan cahaya yang mengenai dia menjadi berbelok arah atau mengalami hamburan. Hal ini hanya terjadi jika cahaya ini memiliki sifat partikel. Yang terjadi adalah foton, dia datang mengenai elektron, kemudian foton ini terhambur dan elektronnya terpental. Ini hanya terjadi sekali lagi jika cahaya memiliki sifat partikel. Kalau cahaya dipandang sebagai gelombang, peristiwa ini tidak akan terjadi. Tumbukan antara foton dengan elektron terjadi secara lenting sempurna. Ketika foton ini menumpuk elektron, maka sebagian energi dari foton ini akan terserap ke elektron, sehingga elektron sekarang jadi memiliki energi kinetik tertentu. Dengan berbekal dua hal ini, dua asumsi ini bahwa tumbukannya lenting sempurna dan elektron menyerap energi dari foton, kita boleh tuliskan persamaan matematikanya kira-kira seperti ini. Baris pertama adalah konservasi momentum, sementara baris kedua adalah konservasi energi. Dengan menerapkan dua hal ini, maka kita akan dapat menghitung berapa perubahan panjang gelombang dari foton. Yang dimaksud dengan perubahan panjang gelombang di sini adalah selisih panjang gelombang foton setelah mengenai elektron dan sebelum mengenai elektron. Tentu saja, karena sebagian energi dari foton ini diserap oleh elektron, maka setelah terhambur, energinya jadi lebih rendah atau lambdanya jadi lebih besar, sehingga delta lambda ini akan bernilai
positif. Penurunan lengkap untuk persamaan terakhir ini bisa dilihat di halaman ini, di laman ini, silakan dicek. Dan kita dapati dari persamaan terakhir ini, kita memiliki batas untuk delta lambda yang maksimum, yaitu terjadi ketika suku yang belakang ini 1 minus cos theta ini bernilai maksimum. Cos theta akan bernilai minimum pada angka atau pada sudut theta sama dengan pi radian. Sudut theta sama dengan pi radian, ini berarti bahwa elektronnya dia berbalik arah, ya tadinya bergerak ke kanan, kemudian dia terpental balik ke kiri. Ya, sudut theta sama dengan pi radian ini akan menunjukkan bahwa akan menghasilkan perubahan panjang gelombang yang paling besar. Kenapa begitu? Karena kita lihat suku ini, kalau tetanya sama dengan pi radian, maka cos pi-nya akan bernilai minus 1, sehingga kita punya angka 1 dikurangi minus 1 sama dengan 2.